kembali memberi informasi dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to Posmo Podcast Al-Mubarok. Kembali lagi bersama saya Antin Liliana yang akan menemani teman-teman semua di episode kali ini. Di episode kali ini kita akan kedatangan teman-teman dari OSIM nih guys. Jangan lupa saksikan sampai akhir ya. Nah ini dia nih teman-teman OSIM kita. Gimana nih kabar kalian? Alhamdulillah, Mbak Tina sendiri gimana? Alhamdulillah baik nih guys. Oke, sebelumnya mungkin kalian bisa berkenalan dulu nih. Ya, perkenalkan nama saya Nura Maroja. Saya biasa dipanggil Rara atau Nura. Kalau guru-guru manggilnya ya Nura ya. Kalau teman-teman manggilnya Rara. Yang penting jangan manggil saya bocil karena saya itu bocil gitu. Jadi yang penting jangan panggil bocil gitu. Saya jabatannya sebagai wakil ketua OSIM periode tahun ini, berarti tahun 2024 tahun 2025. Iya, Rara ya. Yang sebelahnya? Nah, perkenalkan saya Latifah Lutfiana, bisa dipanggil Lutfi, saya dari kelas 10 dan kali ini saya penjabat menjadi bendahara OSIM. Oke, bendahara OSIM guys. Oke, terima kasih nih teman-teman udah mau datang nih di Posmo pada kali ini. Di sini saya akan mau ngasih beberapa pertanyaan ya, kita bisa sharing dan storytell gimana sih OSIM MA Al-Mubarok itu gitu. Ini berhubung ada wakil ketua dan bendahara. Mungkin pertanyaan saya itu penasaran karena ini tuh kan bulan Rajab ya. Terus biasanya di MA Al-Mubarok itu kan ada event-event tertentu kan. Apalagi ini Rajab ada istilahnya itu pastinya. Itu gimana sih Kak Rara sebagai wakil ketua OSIM mempersiapkan event tersebut? Nah, berhubung ini adalah bulan Rajab dan bulan Rajab itu identik dengan bukan identik, emang ada peristiwa Isra Mi'raj, yaitu perjalanan itu ya, kisah itu kan kalian pasti tahu kan itu peristiwa Isra Mi'raj itu bagaimana. Yang dilakukan di MA Al-Mubarok itu kita melakukan PHBI, yaitu peringatan Hari Besar Islam, yaitu peringatan Isra Mi'raj itu. Persiapannya selama ini kita sudah membentuk beberapa tim ya, bukan tim apa ya? Kayak panitia. Iya, panitia. Kita udah bikin panitia gitu kan. Kita sudah memusyawarahkan untuk gimana nanti jadwal kegiatannya, kepanitiaannya, terus nanti sebagai koordinator ini itu apa gitu. Dan sejauh ini ya sebagai bendahara tidak luput dengan itu Keuangan. Iya, Iuran ya. sudah bikin rencana anggaran untuk kita belanja ini gitu seperti apa. Iya. Oke, kayaknya udah mantap banget nih. Terus kira-kira kendalanya apa sih dalam membentuk panitia itu, dan kira-kira apa sih yang buat kalian tuh kayak mungkin ada kesulitan tersendiri yang mungkin atau susah nggak sih gitu jadi OSIM gitu dalam mempersiapkan event-event itu? Dalam mempersiapkan event gitu ya, terutama untuk event ini alhamdulillah kita sudah sedikit bekerja sama dengan baik ya. Beberapa saran dari si A, dari si B kita sudah menampung, misalkan kan ada koordinator yang makan gini, nanti gimana konsumsinya gitu. Alhamdulillah juga berpendapat dengan baik gitu. Untuk kendalanya sendiri itu mungkin komunikasi antara yang laki-laki ya, karena kan kita basic produk pesantren jadi terbatas komunikasi dengan laki-lakinya. Jadi untuk mengkoordinir tentang konfirmasi lebih lanjut tentang itu kesusahannya di situ. Komunikasi dengan yang OSIM yang putra. Kita kan bukan yang membedakan antara putra putri, kita tetap satu organisasi. Tapi biasanya dibatasi dengan dengan admin pondok itulah. Nah, itu jadikan kita ada sedikit kendala di situ. Tapi sejauh ini tuh bukan masalah besar kan, kalian tetap bisa mengkondisikan kan, apalagi berarti ketuanya laki-laki, wakilnya perempuan. Berarti Rara itu kayak walaupun posisi kamu wakil, tapi kamu itu ketua di perempuan gitu ya, kayak yang mengkondisikan santri perempuannya. Oke. Terus buat Mbak Vivi sendiri nih, kayaknya kira-kira kendalanya apa sih sebagai bendahara? Susahnya tuh apa? Susahnya. Kebetulan kan ini kan Isra Mi'raj ya, kan ada iuran. Nah, iuran itu kan per orang kan beda-beda ya, transferannya kayak kirimannya. Nah, itu kalau dimintain tuh ya lumayan agak susah. Nanti. Biasa ya, itu biasa risiko. Anak pondok tuh biasanya kayak gitu. Jadi beda transferan lah. Transferannya sama jadwalnya ini belum ada uangnya untuk bayar. Jangankan di pondok, orang anak-anak di rumah aja mungkin yang masak rumah terus habis kadang. Tapi tetap berjalannya ya. Alhamdulillah udah ada beberapa yang udah iuran ya. Ngomong-ngomong tanggal berapa kita? Berarti nanti kita rencananya bisa ya hari Kamis tanggal
ke-30. Nah itu teman-teman, jadi di MA Al-Mubarok ini sebentar lagi akan mengadakan event Isra Mi'raj di masjid ya, di Masjid Al-Mubarok, dan tanggal 30 Januari. Hari Kamis berarti. Ya, semoga kita bisa membuat beberapa cuplikan video nih di sana ya. Ya, disaksikan juga untuk biasanya kan OSIM itu kita menyajikan reel-reel gitu. Ya, itu bisa kalian tonton buat tentang keseruan Isra Mi'raj nanti seperti itu. Oh ya, ngomong-ngomong nih, selain untuk mempersiapkan Isra Mi'raj, ada kesibukan apa lagi sih di MA Al-Mubarok kali ini? OSIM lagi ngapain? Atau mungkin siswa-siswinya? Ya, tapi ini kita lebih ke Isra Mi'rajnya. Soalnya kan Mi'raj. yang peristiwa yang akan kita proker, yang kita akan jalankan, yang paling di depan mata gitu ya. paling dekat itu kan Isra Mi'raj. Jadi kita lebih terfokus dalam Isra Mi'raj. Jadi untuk Isra Mi'raj ini, untuk ya Presidit ya, itu misalkan yang sekretaris menyiapkan seperti program kerja gitu, terus yang bendahara tentang iuran-iuran, terus juga rencana pembelanjaannya apa aja, terus kesibukan yang dilakukan yang lainnya juga maksudnya lebih terfokusnya ke Isra Mi'rajnya soalnya yang terdekat gitu. Oh, untuk bendahara sendiri berarti kamu bendahara yang berdua nih? Iya, iya. Yang satunya laki-laki. Iya, kebetulan laki-laki satunya. Kendalanya apa nih kira-kira saat menjelang Isra Mi'raj ini? Mungkin kendalanya bendahara putra sama seperti saya ketika meminta iuran itu agak susah. Ada susahnya tuh gimana? Iya, karena jadwal kiriman itu beda-beda ya tiap orang ya, mungkin terlambat bayarnya. Oh, jadi kayak agak terlambat gitu membayar. Oke, jadi di event Isra Mi'raj kali ini ada yang wah nggak sih kayak istimewa nih? Oh, ada bedanya tentunya dengan HBI yang kemarin ya, yang Isra Mi'raj kemarin. Nah, Isra Mi'raj kali ini itu rebananya atau hadrohnya itu akan putri. Biasanya kan putra kan? Wih, jadi perempuan. Jadi yang perempuan itu kita sudah latihan dari beberapa bulan yang lalu ya, udah latihan buat menciptakan yang berbeda untuk hadir dengan wah apa nih kok putri ternyata juga bisa menampilkan hadroh gitu, nggak cuma putra gitu. Oke, itu ya yang berbeda pada Isra Mi'raj kali ini. Oke, kalau di luar organisasi OSIM nih, untuk Vivi sendiri ada persiapan tersendiri nggak di kelas kamu? Iya, di kelas saya kelas 10 kan Kelas 10. ada program P5RA ya. P5RA apa tuh? Lupa. P5RA itu proyek dari kurikulum Merdeka. Jadi kan kelas 11 sama kelas 10 itu kita kurikulumnya berbeda. Oh, beda. Jadi kan beda sama yang kelas 12. Iya. 10 sama 11 kita kurikulumnya kurikulum Merdeka ya, Iya, sama. iya Terus banget. iya banget. Terus kita dari kelas 10 dan 11 itu kita berkolaborasi. Nanti dinilai entah itu secara individu atau kelompoknya, itu kita dinilai gimana nih tentang Ya, selama kita aktif gitu, gimana Dalam selama proyek. aktif di dalam proyek. Untuk semester kemarin kan temanya tentang kebinekaan gitu. Itu ada tampilan menyanyi, menari, drama. Nah, semester ini tuh ngambilnya tema Penghijauan. Penghijauan. Tentang Itu kapan nih? menanam. Kapannya kita sudah mulai, jadi sudah mulai proyek dari 2 minggu yang lalu. Berarti jangka melaksanakan proyeknya itu kayak nggak di satu hari kayak event gitu Bu? Enggak, tapi Iya. kayak berarti masuk jadwal pelajaran tuh Iya, ada persiapan. setiap hari apa? Setiap hari Kamis dan kita bareng ya kelasnya ya. Iya, Oh, digabungkan, iya. dikolaborasikan antara kelas 10 dengan kelas 11 gitu. Yes, mantap-mantap. Mantap kan? Nah, santai. Oh, jadi kalau di P5RA itu kalian ngapain aja nih? Apa sih yang dilakukan gitu? Dari pertemuan yang kemarin kita materi ya. Iya, Mas, perkenalan materi. Ya, perkenalan materi, terus untuk tujuan kita dapat materi ini itu buat apa gitu kan. Terus dilanjutkan nanti setelah beberapa pertemuan yang diberikan materi itu, nanti kita menjalankan praktek seperti yang kemarin kita kan diberi bekal ya tentang kebinekaan. Terus nah bineka itu apa sih gitu, tentu tentang keberagaman di Indonesia, dikenalkan tentang ini itu lagu daerah dan apa. Terus kita yang dari kelas 10 kelas 11 itu dijadikan kayak kita Kolaborasi ya Pak ya? untuk apa ya namanya, Untuk menciptakan suasana yang baru. gitu. Jadi setelah materi nanti kita akan biasanya dibagi kelompok Mungkin dibagi
dalam satu kelompok itu nanti kolaborasikan antara kelas 11 nanti per kelompoknya menampilkan suatu proyeknya. Jadi yang diproyekkan dalam kelompok itu apa, misalkan yang kemarin dalam kebinaan kelompokan itu ada yang itu nyanyi, ada yang menari, ada yang drama. Nah untuk ini yang penghijauan ini kita juga dibentuk kelompok juga dari pertemuan kemarin ya. Ya udah dibentuk kelompok dan nanti setiap kelompoknya diberi tugas yang jadi asiknya P5 itu prakteknya gitu. Terus juga asiknya kita bisa bareng-bareng ya antara kelas 10 dan kelas 11 itu kita solid. Ya nggak ketinggalan sama Triastara juga loh. Iya. Ini sangat gimana ya, bervariasi ya. Saya kurikulum 13, kalian kurikulum Merdeka Collab. Berarti di P5RA ini kalian kan progres selanjutnya itu penghijauan. Kira-kira ada pembekalan tersendiri nggak sih gitu untuk progres itu? Ada, banyak ada. Kebetulan kita nanti mau ngadain kunjungan ya ke Dinas Pertanian dan Pangan. Di mana tuh? Di Simbang Ngetan atau Pekalongan. Kapan? Kira-kira hari Kamis tanggal 6. Oh ya, 6 Februari. Jadi ya, kita kunjungan ke sana. Biar bisa Ya. Oke, jadi kalian akan melakukan kunjungan gitu ya. Terus untuk P5RA ini penilaiannya kalian tuh masuk ke rapor nggak sih? Ngaruh nggak sih? jelas Oh, masuk ngaruh. rapor. Iya. Jadi kehadiran juga Ya, selain materi ya, maksudnya selain kayak materi biasa itu, kita nanti kan itu ya, P5 itu tetap ada rapotnya yang jadiin kita, maksudnya menerbit lagi itu tetap masuk. tetap masuk di penilaian. Oke. Berarti kalian tuh beraction di organisasi iya, di kelas juga iya gitu ya. Jadi aktif sana sini gitu ya. Itu repot nggak sih kayak gitu? Kalau kita senang hati, insya Allah ya. Jadi pas bersama gitu ya. Nah, setelah itu kan nggak di sekolah aja kan, Heeh. kita juga sama-sama di pondok gitu. Jadi ada kesibukan lain di pondok. Nggak capek apa? Terus kalau dibilang capek ya Sama capek ya. Sama manusia punya proporsinya. Iya. Masing-masing. Untuk Vivi sendiri nih, Vivi itu kan termasuknya kan santri baru kan. Iya. Terus gimana sih kayak ekspektasi kamu, maksudnya kayak perasaan kamu gitu masuk ke sini, action juga di organisasi, maksudnya di sekolah, selain jadi pelajar juga kamu aktif berorganisasi. Di luar itu juga kamu di pondoknya juga pastinya ada kegiatan tersendiri kan. Nah itu kira-kira kayak kamu capek gak sih kayak gitu loh, kayak hambatannya itu apa gitu? Kalau dibilang capek, mesti kaget juga kan karena baru pertama kali mondok. Tapi kan kita harus enjoy ya namanya. Udah keputusan buat mondok, buat sekolah, jadi Oke. harus pintar-pintar ngatur waktu. Entah itu waktu misalkan kita lagi organisasi Iya. ya, terus tugas sendiri untuk misalkan di pondoknya kita ngafalin gitu kan, pasti ya kita semoga bisa mengatur waktu semua itu. Oke. Oh gitu ya Vi, jadi kayak pinter-pinter kamu aja gitu ngatur waktunya. Iya. Oke, good luck untuk kalian berdua nih. Ya kak, jadi kan kita tadi jadi ditanya ya, Iya. boleh nggak kalau kita Gantian tanya. Oh, Boleh gitu nggak? kan. Oke. Gimana mau tanya apa? Jadi kan Batin ya, itu kan udah kelas 3 nih, udah maksudnya udah mendekati ujian, bukan ujian ya, ujian praktek adanya. Iya, itu gimana sih maksudnya? Ya, itu juga Batin kan juga aktif organisasi tuh. Nah sekarang gimana perasaannya? Aku udah turun gitu, maksudnya udah lolos lepas. gitu. Ya kayak ngeliat kalian aktif kayak gini, terus mendengar kegiatan kalian semua kayak kelasnya kayak oh iya aku juga dulu gitu. tunjukin jawabku ya. Ya kayak ada ya kayak gitulah intinya, maksudnya kayak aktif di organisasi, di pondoknya juga iya, kelasnya juga iya gitu. Jadi kayak ngeliat mereka kalian kayak udah lost nih sama organisasi, tapi kembali lagi nolak ke kelas. Oh iya saya juga udah kelas 12 udah saat ini udah mulai ujian praktek, udah kayak per mapel itu udah ada yang di apa ya digarap gitu loh. Kayak contohnya tadi mapel bahasa Jawa ada pidato menggunakan bahasa Jawa, terus informatika juga bikin beberapa praktek kayak bikin surat undangan sama amplopnya sekalian, terus ya macam-macam lah prakteknya kita. Yang paling aku tunggu-tunggu yaitu yang kayak mata pelajaran eksak kayak kimia. Katanya tuh kimia mau collab nih sama
PKWU. Jadi kita kayak mau praktek nyiptain membuat makanan, terus kayak kita analisis nih. Kalau menurut kimia kan kayak kita analisis berapa kandungan apanya ini gitu kan. Terus hasilnya nanti kita jadiin PKWU. Kita gimana sih cara mempasarkannya, terus cara pengemasannya biar menarik gitu. Jadi kayak collab gitu loh. Nanti kalian akan merasakan itu. Ya, Mbak Anin juga sudah merasakan apa yang sedang Kalian kita rasakan rasakan sekarang. Saya betul kan mas. Iya. Setelah itu saya lulus, udah los, tinggal kalian nih. Ini Ya saya gitu. Saya Vivi ini dulu. masih panjang nih Masih perjalanannya. panjang, tapi semoga nanti kalau saya ujian praktek lebih mudah. Nggak sesulit ini. Kalau saya ya Mbak, katanya itu ada UN. Iya tuh. Oh iya, kabar UN gimana ini nih? ya. Rasanya tuh Kira-kira itu pengen nanti November ya Ada ampun. UN atau gimana Iya. gitu. Saya gitu. Saya Kalau langsung saya actionnya tahun ini berarti tahun saya iya. yang mau datang 2025. Udah lulus ya. Tangan, tangan kaki. Untuk Mbak Anin nanti kalau misalkan udah lulus gimana? Mau lanjut ngabdi di pondok atau kuliah? harusnya ngabdi ya karena kan Stop. denger Itu pertanyaan sangat sulit untuk ku jawab. Itu dua option yang benar-benar sangat ya ampun benar-benar Susah sangat dipertimbangkan. ya, harus istiqomahnya. Masya Allah. Jadi antara ngabdi apa pondok? Ngabdi atau ngabdi kuliah. atau Kuliah. ya. Ya, tapi dari Mbak Aninnya sendiri pengennya apa sebenarnya? Dari Sebenarnya- lubuk hati yang benar. Ngabdi. terus terang nih dari dulu kecil waktu SD itu benar-benar kayak lihat mahasiswa tuh kayak ya ampun keren banget kalau kuliah gitu. Jadi sebenarnya tuh udah pengen banget nih buat kuliah gitu, pengen cepet-cepet SMP SMA kuliah gitu. Terus semenjak SMP lihat perkembangan zaman, terus juga kayak lingkungan saya itu emang banyak yang mondok gitu loh. Jadi kayak termotivasi untuk mondok itu ada. Setelah itu saya jalani nih mondok sambil kuliah, tapi sebenarnya yang kuliah termasuknya kuliah, tapi sadar karena selama saya mondok ini kan dibarengi sama sekolah kan, jadi kayak pelajaran pondok tuh kurang, kayak aku tuh belum menguasai di pondoknya gitu. Mungkin harusnya ngabdi guys. Jangan, tapi coba kita lihat nanti. Semoga yang terbaik lah. Amin. Kita Doain ya. Kita doakan semoga bisa yang terbaik buat Mbak Anin dan Mbak Anin juga. Iya, betul, dan mendoakan karena apa susah selesainya senangnya di organisasi itu benar-benar ya dikaliku ya. Iya. Sangat puas sih. Kalian puas-puasin mumpung masih aktif di organisasi, kalian harus puas-puasin. Dan nggak apa-apa itu tuh capek-capek gitu. iya itu tuh udah kayak pasti ada lah nih kaliku ajakan di organisasi. Oke, mungkin ya seperti itu perbincangan. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Cukup ya, sedikit tadi udah Nanya. gimana sih organisasi gitu kan yang Mbak Anin. Keputusan lanjut. Berarti Rara ini teman-teman terus Rara wakil ketua OSIS tahun 2025, Mbak Anin wakil ketua OSIS tahun 2023 tahun 2024. Jadi gimana Pak? tahu ini sering nih. Jadi kayak alur klub kesahnya gimana gitu. Ya penerus ini Rara. Gitu. Oke teman-teman semua, jadi kita ini sebenarnya juga tim Posmu nih. Kita tim inti yang inti posmu yang membentuknya bersama-sama, yang tentunya juga dibantu oleh apa lah Pak Fatas sebagai pengaku. Jadi ya mungkin kemarin lihat saya Mbak Anin, Mbak Lihat Vivi saya. gitu ya. Kita sama-sama sudah ada di sini gitu, sudah langsung Ya, semoga teman-teman semua selalu bisa untuk menyaksikan Posmu. ya semoga posmu bisa bertambah viewersnya berkembang lebih baik lagi, dan dengan adanya posmu ini juga menciptakan suatu hal yang positif bagi kita ya Mbak ya. Ya, ada pesan dari Vivi? Pesannya apa ya? Pesan saya, kata saya sih ya masih muda itu harus semangat. Semangat. Iya, Ya. semangat. Dalam situasi apapun, kondisi apapun itu Iya, kan ya Bu ya. dan jalani apa yang kita Udah Mbak Anin, Rara. Mbak Anin aja. Rara. Oke. Nanti Rara. Ya dari saya ya, untuk pesannya misalkan buat bosmu semoga itu bisa lebih baik lagi, dan untuk pribadi saya juga lebih baik lagi, buat teman-teman di sini juga lebih baik lagi, buat MA Bareng juga lebih baik lagi, lebih berkembang lagi, dan bisa lebih kenal lagi, dan lebih
Atin, pesannya? Untuk saya sendiri, karena saya kelas 12, saya ingin memberikan pesan kepada teman-teman semua kelas 12 dimanapun kalian berada. Kalian harus menikmati, ya teruntuk Sarah, kalian harus menikmati masa-masa kalian di sekolah. Karena mungkin ini kita benar-benar udah nggak ada 90 hari lagi untuk sekolah loh guys. Wow. Iya, 40 hari mungkin atau berapa ya, Hamin berapa? Ini habis iya, habis ini Februari kita ada Kataman Pondok, setelah itu ujian Tantiman ya? Iya, Tantiman. Terus ya itulah, mesti kayak masa-masanya udah semakin berkurang. Jadi untuk teman-teman semua, jangan jangan gampang tumbang sebelum semuanya itu tercapai. Kita harus memenuhi jangan sampai ada alfa, sakit, izin, udah pokoknya dikuat-kuatin aja gitu buat teman-teman kelas 12 semuanya. Teman-teman di Astara Trisawat dari boy-boynya semuanya, ya ampun, sekarang Bangga-banggaan ya kita ya. Iya. Tri Astara dan Six Star Queen tuh. Six Star Queen. Mungkin udah cukup ya, Mbak ya. Kita udah menemani perbincangan yang Di episode kali ini. Oke semuanya, terima kasih yang sudah menonton. Semoga kita bisa istiqomah bareng-bareng untuk selalu mengupload perbincangan-perbincangan kita yang semoga memberikan inovasi dan faedah untuk kalian semua. Dan saya pribadi Antin Yuliana, saya Nura Maroja. Dan saya Latin Matkana. Dan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.